Kitab Yeremia 1 ayat 4-10 mencatat, "Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dari perikop di atas ada beberapa hal yang saya dapatkan. Yang pertama, setiap kita memiliki tugas khusus yang Tuhan tetapkan untuk menyelesaikan kehendak-Nya di atas bumi ini. Jadi tidak perlu iri hati terhadap tugas dan panggilan orang lain, apalagi bersaing karena cemburu demi pengakuan diri sebagai orang yang dipakai Tuhan lebih dari yang lain. Bagian kita adalah berfungsi saja secara maksimal dan menghargai anugerah dalam diri orang lain sebagai kesatuan tubuh Kristus. Yang kedua, semakin kita bisa melihat jati diri kita di dalam Kristus, maka kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Pekerjaan roh akan menaklukkan kesombongan dalam diri kita dan juga membangun keutuhan dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi rendah diri, namun yakin terhadap jati diri kita di dalam Kristus dan fungsi kita dalam kehendak-Nya. Dengan demikian, kita tidak menjadi terganggu dengan keberadaan diri dan fungsi orang lain. Yang ketiga, kekonsistenan perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan akan membuat rohnya menyingkapkan jati diri dan tujuan hidup kita di dalam Kristus. Jadi hal itu memang tidak bisa diperoleh secara manusiawi dengan ilmu atau tes psikologi yang ada. Jika kita sudah berbicara mengenai jati diri kita di dalam Kristus, maka sumber yang paling akurat untuk menyatakannya adalah Kristus itu sendiri, bukan yang lain. Oleh karenanya tidak ada alternatif lain. Persekutuan dengan Tuhan secara konsisten, berkesinambungan dan bertumbuh semakin intens, itulah jalan satu-satunya penyingkapan jati diri kita di dalam Kristus. Yang keempat, setelah penyingkapan jati diri kita di dalam Kristus, maka segala keterbatasan kita akan tersingkir, dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuat kuasanya untuk menyelesaikan kehendak-Nya. Juga kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang sangat nyata, sehingga situasi, keadaan, dan orang akan meresponi kita dengan cara yang berbeda. Sebab ada kuasa dan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Mereka akan bahu-membahu untuk membuat agenda Tuhan terwujud. Yang kelima, apapun yang menjadi jati diri kita di dalam Kristus, firman Tuhan akan diberikannya atas kita. Itulah senjata kita untuk menyelesaikan kehendak-Nya. Oleh karena itu, setiap hari harus kita pastikan adanya firman yang kita terima dari Tuhan. Hidup hanya dari firman-Nya. Tidak boleh hanya sekedar menjadi slogan, melainkan harus menjadi kehidupan sehari-hari kita. Tiap hari, kita harus terus mendesak dalam hadirat-Nya untuk alami jamahan firman-Nya. Yang keenam, promosi itu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Bagian kita hanya mendengar firman-Nya dan taat, sehingga Dia yang akan mengangkat kita dengan kuasa tangan-Nya. Jika Tuhan sudah mengangkat, tidak ada satupun pribadi yang dapat menurunkan. Namun kita harus memastikan bukan promosi yang kita kejar, melainkan realita Tuhan semata-mata. Kecenderungan hati kita harus tetap tulus, sebab esensi dari promosi adalah dampak yang lebih besar dari kuat kuasa Tuhan, bukan posisi ataupun jabatan. Saya percaya saat kecenderungan hati kita terus lurus dan tulus, maka Dia pun akan dengan leluasa membawa kita berjalan sebagai orang benar yang terus bersinar
sampai kepenuhan Allah nyata atas kita. Amin.